Lalu Fuji kira-kira akan seperti apa? Fujinya juga dilihat di sini itu walaupun dia ini terlihat lugas, santai, tapi dia ini terlihat sabar. Sabar dalam artian Halilintar ini memiliki satu mungkin roadmap yang berbeda, tapi sepertinya Pak Faisal ini tegas untuk meminta Fuji ini kuliah sampai selesai dulu. Mungkin karena sudah kadung dimulai ya. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Thorik dan Fuji masih trending, apalagi saat mereka berjumpa dan Thorik mengantarkan Fuji gantian sekarang ke bandara untuk pergi ke Balikpapan. Waktu Thorik pulang dari Turki, ibundanya yang tidak menemani balik ke Indonesia ini memberikan nasihat, wejangan. Walaupun nggak langsung ditujukan kepada Fuji, tapi semua komentar dan seluruh dunia sepertinya tahu kalau iya itu Thorik lagi PDKT ke Fuji. Jadi saya yakin sejuta persen kalau yang dimaksud ya pasti Fuji. Walaupun ini in general atau ke semua wanita. Dan ada satu kata-kata yang menarik di sini. Saat Umi Geni ini bilang bahwa ingat pesan Abi, jangan bermain api. Cowok baik, cewek baik, pendekatan dan caranya harus baik-baik. Apakah pesan yang sama juga diberikan ke Atta Halilintar saat itu? Ataukah mungkin Thorik ini agak sedikit dalam tanda kutip quotes on quotes ini bad boy, takutnya nanti pacaran atau nggak kayak abangnya. Nah, kita akan lihat menggunakan kartu apa ini maksudnya dan kira-kira akan punya efek apa terhadap hubungan antara Thorik dan Fuji yang semua orang kayaknya tahu kalau mereka ini sudah jadian, tapi kan nggak pacaran, masa jadian? Ngakunya sih temenan. Yuk kita langsung lihat. Kartu ini akan menunjukkan apa ya? Kita coba, saya penasaran kartu pertama akan ada apa. Oh, Ten of Cups. Mereka berdua ini sudah saling punya perasaan yang sama. Jadi kayak pengen untuk menjajaki lebih lanjut. Pengen mengenal lebih jauh lagi, intinya seperti itu. Tapi tetap, ini apalagi gambarnya berpelukan, mereka juga berpelukan. Walaupun kalau Umi dan Abi ini lihat mereka berpelukan pasti akan ditegur sih saya yakin. Tapi ini semua orang lebih happy. Bahkan membuat banyak orang baper. Jadi kalau kita lihat perasaannya sudah mutual, sudah sama. Sudah memiliki satu, ini kayak sama gitu loh. Gak ada yang bertepuk sebelah tangan. Sehingga ini adalah satu hal yang akan membawa bahwa mereka ini pasti punya hubungan yang istimewa. Nggak cuma sekedar temen atau sahabatan. Saya sih bilangnya begitu. Walaupun nanti pasti bilangnya, oh kita sahabatan, kita bikin konten dan sebagainya. Mungkin kalau nggak karena tradisi di keluarga Halilintar, mungkin mereka sudah memproklamirkan dan go public kalau pacaran. Nah, kita lihat kartu-kartu ini akan menunjukkan apa lagi. Kita lihat dari tengah. Oh, the Three of Swords. Kalau kita lihat di sini, Thorik ini mungkin orangnya akan lebih, jadi dia ini emosinya itu lebih deep. Mungkin orangnya lebih melankolis, mengingat masa lalu, romantisme dan sebagainya. Walaupun di sini terlihat bahwa dia ini terlihat cuek, tapi kalau menurut saya orangnya ini kayaknya lebih perasa dibandingkan Atta Halilintar. Karena itu mungkin akan terlihat dia ini lebih mudah untuk mengekspresikan perasaannya. Jadi kalau kita lihat tuh di depan kamera kan dia selalu menata rambutnya seperti itu. Dan mungkin saja apakah dia merasa dibanding-bandingkan terus dengan Atta di sini. Thorik dan Fuji ini akan dibandingkan dengan Atta dan Aurel. Kita nanti akan coba di konten yang lainnya. Tapi dalamnya perasaan ini membuat Thorik ini sepertinya menutupinya ini dengan terlihat sebagai pria yang lebih lugas, yang lebih santai, loose, casual, dan nggak seperti Atta ini yang terlihat banget. Atta ini kan orangnya itu tertata rapi, ngomongnya pun teratur. Dia ini terlihat kayak lebih santai dan cool seperti itu. Dan mungkin brandingnya juga berbeda ya. Jadi kalau dilihat di sini, nanti apakah dia akan lebih nurut atau enggak, kayaknya akan sedikit lebih rebel. Menurut kalian seperti apa? Kayak ya mungkin kemarin tuh kan tiba-tiba pelukan, terus suapan kayak gitu. Ini kan sesuatu yang kalau ketahuan itu bakal dimarahin apa enggak sih? Dan kita akan lihat. Tapi di sini Thorik itu juga terlihat lebih bold, lebih lugas, lebih berani. Jadi kalau iya, enggak. Dan ini kelihatan banget dengan cepatnya sesuatu yang terjadi antara dia dan Fuji. Ini kelihatan banget datang langsung bawain hadiah, nganterin pergi. Dan hal-hal yang lain yang kita nanti akan lihat, apalagi terutama saat Thorik nanti ulang tahun dan Fuji nanti diundang. Saya sih kok masih tetap yakin suapan pertama akan diberikan pada Fuji. Gimana menurut pendapat kalian? Lalu. Nah,
Terlihat juga kalau orangnya ini terus terang, jadi kayak nggak jaim di sini. Saya nggak bilang kata jaim ya, tapi ini kelihatan banget saat dia ditanya oleh Umi Geni dan dia bilang, iya pria yang baik, dan dia bilang, iya tapi kalau Thorik ini kan jauh dari baik. Jadi dia tuh bukan merendah, tapi dia tuh kayak pengen menunjukkan kalau it's okay lah, ini masih muda, dan kalaupun ternyata dia mungkin harus dipengaruhi teman-temannya dan sebagainya. Bukan artinya nakal di sini, tapi dia ini kayak pengen exploring semuanya sebelum nanti akhirnya menutup diri, mungkin saja menyerahkan semuanya pada hubungannya bersama Fuji. Akankah mereka nanti akan menikah? Nah, itu mungkin ada di konten yang lain juga. Tapi saya lihat di sini bahwa dia mengatakan juga di depan mamanya, Uminya ini tadi, bahwa dia itu serius dan akan mencoba untuk tetap serius kepada siapapun dan tidak akan main-main. Lalu Fuji kira-kira akan seperti apa? Fujinya juga dilihat di sini itu walaupun dia ini terlihat lugas, santai, tapi dia ini terlihat sabar. Sabar dalam artian dibiarkan Thorik ini yang terus melakukan pendekatannya. Dia nggak kayak berusaha mendekati kayak mungkin mantannya, katanya kan begitu. Lebih banyak mendekati si Thorik dibandingkan Fuji saat ini yang dia sabar, apa adanya, terlihat santai. Bahkan kita sering lihat Fuji ini tanpa makeup, dia itu membuat vlog atau channel atau konten YouTube, dan ya itulah Fuji. Dan saya penasaran nanti kalau ketemu mungkin ya akan seperti itu, nggak akan berbeda dan nggak ditunjukkan kalau dia ini harus juga jaim atau menunjukkan dia ini punya image tertentu dan kayaknya cocok. Bener nggak sih? Kalau saya lihat lagi apa ya di sini ya? Oh, karena mereka berdua ini itu, nah kita coba untuk sedikit aja, nanti mungkin ada di konten berikutnya. Bandingkan antara Fuji Thorik dan Atta dan Aurel. Kayaknya pengadilan netizen ini nggak terlalu keras ke mereka ini. Mungkin karena ya ini pasangan yang baru ya. Kayaknya dulu itu Aurel apa-apa tuh pakaiannya dikomentarin. Coba kalau ini dikomentarin kayak Fuji kayaknya akan lebih cantik kalau pakai hijab deh. Atau kita lihat tuh Fuji karena mungkin badannya mungil, dia ini pakai baju yang menunjukkan kalau dia itu bajunya nggak full sampai ke bawah, jadi kayak ke perutnya tuh terlihat sedikit seperti itu. Ini belum ada tuh, atau mungkin ada tapi sedikit. Kok udelnya ditunjukin, itu belum ada. Dan kayak saya lihat satu atau dua, kok pelukan sih, kok nggak menjaga sunnah, atau kenapa sih harus suap-suapan, itu belum mungkin ya kayak orang yang lain gitu. Jadi kalau menurut saya di sini mereka ini masih enjoy dengan kelugasannya, dan kita juga berharap begitu, toh mereka ini juga masih muda, dan juga saya pikir sih teman-teman dan keluarga di sekitarnya ini kan jagain. Mereka masih pulang, Thorik masih dijagain sama Atta, dan juga Fuji masih dijagai oleh Fadli. Dan saya pikir mereka berdua ini kayaknya tahu deh batasnya akan sampai di mana dan nggak akan melakukan sesuatu yang mungkin nggak terpuji. Sehingga hubungannya nanti akan seperti apa kalau mereka ini memang go public. Kalau menurut saya sih mereka berdua ini akan tahu dan berpikir bahwa perbedaan usia di antara mereka, Fuji pun masih muda, sehingga mereka ini akan mesra, tapi mereka juga nggak akan mengumbar itu di depan semua orang. Terutama mereka, saya sih yakinnya tidak akui kalau pacaran. Jadi kayaknya mereka ini ya udah, kalian terserah menyebut apa, tapi seperti yang kemarin saya bilang, Thorik ini menunjukkan keseriusannya, tidak main-main, artinya cuma satu, itu nggak kayak yang lain, dan pasti akan lebih menjaga apapun yang akan disarankan secara positif oleh netizen juga. Sehingga mungkin di sini kalau ada orang tua yang berharap anaknya pacaran, mungkin bisa pacarannya dibuat contoh ya Thorik sama Fuji ini tadi lah. Orang tuanya memang menjaga, dan lingkungannya juga menjaga, sehingga mungkin apapun yang tidak diinginkan ini tidak akan terjadi. Walaupun kalau saya bilang ya di sini itu orang tua Thorik kalau ada itu pasti akan benar-benar lebih menjaga, kayak melarang ini dan itu. Tapi ya syukurnya mereka masih di Malaysia, dan ini mungkin adalah sesuatu yang cocok jika Thorik di sini masih mungkin ingin seperti teman-temannya, pergi bareng, dan kemarin itu di konten terus berpelukan, nanti mungkin ulang tahun juga disuapin lagi. Tapi menurut kalian gimana sih seharusnya? Karena kalau menurut saya di sini seakan-akan mereka pun itu berhubungan, ini netizen itu tetap kayak mengawasi seperti itu. Beda dengan kalau mereka ini nggak seterkenal sekarang. Nah, tapi kalau ternyata mereka itu harus lebih serius, Fuji ini kan masih muda. Apakah nggak terlalu lama harus menunggu beberapa tahun lagi? Lalu akan seperti apa sih nanti mereka berdua itu memiliki hubungan kedekatannya? Kalau menurut saya sih banyak hal ini akan lebih banyak ditahan ya. Dan mereka pun itu kayak mungkin kayak bikin konten baper-baperan,
bikin konten YouTube bareng, atau mungkin ngevlog bareng-bareng, atau mungkin juga berkarya membuat sesuatu yang besar tapi bersama-sama. Kita akan lihat mirip Atta sama Aurel, tapi dengan perbedaannya apa ya? Menurut kalian apa bedanya nanti? Kalau menurut saya sih di sini tetap nanti mereka ini akan mengemas hubungan mereka ini dengan berkarya bareng. Bener nggak sih? Lalu kira-kira akan berapa lama? Nah, kalau saya pikir di sini orang tua Fuji akan meminta anaknya ini untuk kuliah dulu, walaupun mungkin keluarga Halilintar ini memiliki satu mungkin roadmap yang berbeda, tapi sepertinya Pak Faisal ini tegas untuk meminta Fuji ini kuliah sampai selesai dulu. Mungkin karena sudah kadung dimulai ya di sini, sehingga kalau ditanya ini menikahnya sih ya kira-kira nggak akan 1 atau 2 tahun lagi. Nanti kita bukain kartu kapan mereka akan menikah. Kalau kalian setuju dan nulis di sini kira-kira akan kapan. Tapi yang pasti di sini hubungan mereka ini akan temenan dulu dalam waktu yang lama. Dan kalaupun ternyata lamaran dan sebagainya itu akan terjadi, kayaknya juga nggak akan terjadi dengan cepat. Jadi kalau menurut saya sih either ini cepat banget, atau kalau nggak ya mungkin lebih dari 2 tahun lah. Kita nanti akan lihat. Paling nggak kalau saya katakan di sini saat nanti kita ganti presiden, mereka ini belum menikah. Nah tapi kalian bisa saja memiliki teori yang berbeda. Kalau iya saya mau tahu, dan tulis komentar kalian di bawah sini, karena saya juga penasaran. Kira-kira kalau mereka sudah seperti ini, kapan mereka akan menikah? Karena kalau kita lihat kemarin Rizky Bilar dan Lesti, akhirnya setelah mereka naik, akhirnya mereka menikah dan tambah naik lagi. Atta dan Aurel, mereka naik, mereka akhirnya menikah dan naik lagi. Nah, kalau ternyata ini tidak ditutup dengan pernikahan, akankah ini akan jadi sebuah teori yang baru? Atau menurut kalian akan seperti apa? Tapi kalau kalian bertanya-tanya tentang kehidupan kalian dan kapan kalian menikah, kapan akan dapat rezeki, dan kapan kira-kira kalian akan terlunasi hutangnya, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Saya akan bacakan kartu kalian. Dan sampai saat itu tiba, terima kasih sudah menyaksikan. Tolong bantu saya dan subscribe channel ini. Semoga ini berguna buat kita semua. Sampai jumpa dan salam untuk keluarga kalian.